Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, publik menantikan pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meski belum dipastikan tanggalnya, namun pertemuan diharapkan segera terjadi. Ucapan terima kasih Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ke Presiden Prabowo saat perayaan Hari Jadi PDIP menguatkan spekulasi terrealisasinya pertemuan keduanya. Pertemuan Presiden Prabowo dan Megawati ini sangat dinantikan sebagai bentuk silaturahmi, diupayakan pertemuan segera terjadi. Apalagi Presiden Prabowo hingga saat ini sangat terkesan dengan masakan Megawati Soekarno Putri, yakni nasi goreng dengan berbagai variannya seperti nasi goreng ikan asin, ayam, dan kambing. Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan sama kami menyampaikan bahwa masakan Ibu Mega yang paling beliau kenal memang nasi goreng. Ada nasi goreng ikan asin, ada nasi goreng ayam, ada nasi goreng kambing. Tiga-tiganya kata Pak Prabowo enak sekali. Pak Sudarto bilang kalau kemungkinan bisa aja bulan ini pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega ini benar nggak Pak, atau ada ancang-ancang seperti itu? Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini makin cepat makin bagus. Apa sih Pak manfaat menurut Bapak harus bertemu secepat itu Pak? Manfaatnya begini, pemimpin orang Indonesia itu adalah orang-orang yang mengikuti gerak pemimpin. Kita semua adalah orang yang senang kalau pemimpin kita itu sering bertemu, sering bersilaturahmi, saling ngobrol bareng, meskipun yang diobrolin adalah hal-hal yang ringan. Sementara itu dari sisi PDI Perjuangan, meski belum ada kepastian kapan Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati akan bertemu, diyakini pertemuan keduanya tidak akan membahas deal-deal politik, apalagi berkaitan dengan kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hubungan Prabowo Megawati sudah memiliki ikatan persahabatan dan perkawanan tersendiri yang sangat panjang. Meskipun kedua tokoh ini belum bertemu secara fisik, secara langsung, dan belum berkomunikasi secara langsung, namun keduanya memiliki sejarah persahabatan, perkawanan yang sangat panjang. Kalaupun nanti pertemuan itu terjadi, maka agenda-agenda yang akan dibahas adalah agenda kenegaraan dan kebangsaan, bukan terkait dengan deal-deal politik. Apalagi yang saya dengar, yang kami dengar, sudah ada spekulasi akan ada pembahasan soal kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, yang saat ini mengalami kriminalisasi dengan suatu perkara hukum. Jadi mungkinkah Prabowo dan Megawati akan segera bertemu di bulan ini? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dua mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali bertemu. Keduanya makin akrab dan saling berpelukan di sebuah acara peluncuran buku. Dua mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan kembali bertemu dalam event peluncuran buku akhir pekan kemarin. Keduanya hadir sebagai pembicara dalam acara ini. Suasana akrab ditunjukkan Ahok dan Anies di hadapan pengunjung. Bahkan Anies Ahok berbincang santai sambil tersenyum. Anies, kalau boleh tahu tadi sama Pak Ahok gimana, ini pertemuan keberapa dan apa yang dibicarakan Pak? Oh, santai aja. Mana tahun baru, suasana, terus tanya apa aja kegiatannya, itu aja. Oh, itu aja. Gak ada yang hal-hal lain gak ya? Momen hangat antara Ahok Anies menjadi perhatian publik. Keduanya sempat menjadi rival politik yang sengit dimulai sejak pemilihan Gubernur Jakarta 2017. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Usai diberitakan bergabung dengan MKGR, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru tidak hadir pada acara ulang tahun organisasi tersebut. Menurut Menteri Bahlil yang mewakili Gibran, kecintaan Wapres Gibran tidak berkurang pada MKGR meski tidak hadir.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka batal hadir dalam puncak perayaan ulang tahun ke-65 Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR. Sebelumnya Gibran berencana hadir dalam perayaan ulang tahun Ormas pendiri Partai Golkar ini. Kehadiran Wapres Gibran diwakili Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Bahlil mengatakan meski batal hadir, kecintaan Gibran pada MKGR tidak berkurang. Jadi MKGR mencintai presiden, mencintai wakil presiden, begitupun sebaliknya. Presiden dan wakil presiden semakin cinta sama MKGR. Buktinya tadi kan ada video taping dari Pak Presiden dan Mas Wapres juga saya pikir senafas dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden dalam konteks memperkokoh kekompakan bangsa kita ya. Sebelumnya berhembus kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo segera bergabung dengan Partai Golkar melalui organisasi sayap Partai MKGR. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari kedua tokoh tersebut. Tim Liputan, iNews melaporkan. Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 2 tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian menjadi sorotan. Dalam aturan tersebut pemirsa ASN diperbolehkan berpoligami asal memperoleh izin dari pejabat terkait. Menanggapi peraturan tersebut, pejabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi mengatakan peraturan tersebut tidak bermaksud mengizinkan ASN untuk berpoligami, namun dibuat melindungi keluarga ASN. Teguh mengatakan sebelum diterbitkan peraturan itu sudah digodok sejak tahun 2023 lalu dengan pihak-pihak terkait. Menurut Teguh, peraturan itu juga sudah merujuk pada aturan-aturan yang sebelumnya ada. Jadi begini, Pergub 2025 bukan hal yang instan. Itu sudah dibahas cukup lama, sejak tahun 2023 dan sudah melibatkan juga bukan hanya satu OPD semuanya, juga melibatkan berbagai kementerian, termasuk juga sudah harmonisasi dengan katakanlah Kawil Kemenkumham dan juga stakeholder lainnya. Yang perlu juga saya sampaikan adalah bahwasanya apa yang tercantum, isi-isi dari Pergub 2025 itu bukanlah hal yang baru. Karena kami juga mengacu kepada peraturan pemerintah yang sudah terbit terdahulu. Semangatnya adalah untuk melindungi keluarga ASN. Dengan cara apa? Dengan cara memperketat aturan terkait perkawinan maupun perceraian. Bukan malah sebaliknya, seakan-akan kami dari pemerintah provinsi mengizinkan untuk poligami. Tolong itu, apalagi kemudian dengan suatu kriteria saja, misalnya berpenghasilan cukup. Tidak seperti itu, jauh dari hal itu. Kami justru ingin melindungi keluarga ASN dengan cara memperketat perkawinan dan perceraian bagi ASN. Dan berikut ini isi dari Peraturan Gubernur Jakarta nomor 2 tahun 2025 yang mengatur tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian untuk ASN. Pasal 4 mengatur soal perizinan poligami bagi ASN.
Ya pemirsa, Pergub DKI Jakarta yang memberikan izin ASN berpoligami asal memperoleh izin dari pejabat terkait menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Berbagai reaksi warga muncul termasuk dari anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Melalui postingan di media sosialnya, Rieke mengkritik aturan baru tersebut. Aku lagi mau spill salah satu pergub yang baru diterbitkan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta. Di tengah pemerintah pusat sedang berjuang untuk mengadakan reformasi birokrasi dengan memperbaiki tata kelola melalui e-government yang terintegrasi, PJ Gubernur DKI malah mengeluarkan pergub terbaru terkait ASN boleh berpoligami. Aku usulkan untuk Mas Pram dan Bang Dul, mudah-mudahan cepat dilantik. Dan ini adalah rekomendasiku pertama untuk DKI Jakarta, cepat revisi pergub tentang ASN boleh berpoligami, cabut aturan itu. Kaget banget sih ya, baru dengar juga, jadi kayaknya nggak bijak sih menurut aku ya. Nggak perlu juga ada keputusan kayak gitu, karena kayak sebagai wanita sih nggak menghormati banget gitu. Menurut saya sih harusnya ini kan urusan privat, harusnya nggak usah dibikin peraturan-peraturan gitu ya, terserah orangnya, kayak gitu sih kalau menurutku. Ya tapi kalau saya pribadi saya kurang setuju sih dengan poligami kayak gitu. Ya nggak boleh lah, dari dulu juga nggak boleh, dari zamannya Soeharto jadi presiden sudah ada peraturannya kalau poligami tidak boleh. Ya sebagai perempuan ya kita ya, terutama kita sebagai perempuan tidak setuju sekali. Laki-lakinya kan manusia juga tidak pernah akan ada yang bisa adil ya kan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Organisasi Perdagangan Dunia secara resmi menyatakan Uni Eropa telah melakukan diskriminasi terhadap minyak sawit dan biofuel dari Indonesia. Keputusan WTO ini bertuang dengan jelas dalam laporan hasil putusan panel WTO yang ditetapkan 10 Januari 2025. Di bulan pertama tahun 2025, pemerintah Indonesia merasa lega atas putusan yang diambil World Trade Organization atau WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia. Di mana WTO dalam laporan hasil putusan panel atau panel report secara resmi memutuskan Uni Eropa telah melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap minyak sawit dan biofuel dari Indonesia. Keputusan tegas WTO ini menjelaskan bahwa diskriminasi terhadap minyak sawit Indonesia tersebut terbukti setelah Uni Eropa membandingkan dengan produk serupa yang berasal dari negaranya, rapeseed dan bunga matahari. Selain itu, WTO juga menyebutkan Uni Eropa telah membedakan perlakuan dan memberikan keuntungan lebih kepada produk sejenis yang diimpor dari negara lain seperti kedelai. Sementara itu, berdasarkan peraturan WTO, jika tidak ada keberatan dari para pihak yang bersengketa, panel report akan diadopsi dalam kurun waktu 20 hingga 60 hari setelah disirkulasikan kepada anggota WTO. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia akan memonitor secara ketat perubahan regulasi Uni Eropa agar sesuai dengan putusan dan rekomendasi di SBWTO, khususnya terkait unsur diskriminasi yang dimenangkan Indonesia. Ya, keputusan World Trade Organization terkait Uni Eropa yang terbukti melakukan diskriminasi terhadap minyak sawit dan biofuel milik Indonesia disambut baik pemerintah. Menteri Perdagangan menegaskan dengan adanya hasil panel dari WTO, pemerintah Indonesia berhak untuk melanjutkan perdagangan kelapa sawit di Uni Eropa. Dispute Settlement Body World Trade Organization atau DSBWTO atau Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia memutuskan bahwa Uni Eropa terbukti melakukan diskriminasi terhadap minyak sawit dan biofuel milik Indonesia. Keputusan tersebut diambil dari laporan panel atau panel report WTO tertanggal 10 Januari 2025.
Menteri Perdagangan Indonesia Budi Santoso menegaskan, dengan hasil WTO tersebut, pemerintah Indonesia berhasil membuktikan memang adanya diskriminasi oleh Uni Eropa dalam sengketa dagang kelapa sawit di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia. Mendak menerangkan sifat laporan WTO tersebut meningkat kepada Indonesia dan Uni Eropa, dan Uni Eropa wajib mengambil langkah-langkah perubahan terhadap regulasi yang diperlukan untuk keberlanjutan perdagangan minyak sawit di Uni Eropa yang harus dipatuhi sesuai putusan panel WTO. Pemerintah Indonesia berharap Uni Eropa dan negara mitra dagang lainnya tidak melakukan diskriminasi yang berpotensi menghambat arus perdagangan global. Selain itu, panel WTO juga menilai Uni Eropa gagal meninjau data yang digunakan untuk menentukan biofuel dengan kategori alih fungsi lahan kelapa sawit beresiko tinggi, serta ada kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi low yield risk dalam Renewable Energy Directive. Sebelumnya, pada Desember 2019, Indonesia menggugat pertama kali Uni Eropa di WTO dengan gugatan European Union Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels. Gugatan tersebut mencakup kebijakan Renewable Energy Directive dan Delicate Regulation Uni Eropa serta kebijakan Prancis yang menjadi hambatan akses pasar kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel. Hambatan tersebut terkait pembatasan konsumsi biofuel berbahan baku kelapa sawit sebesar 7% dan ketentuan penghentian penggunaan biofuel berbahan baku kelapa sawit secara bertahap. Kini Uni Eropa diwajibkan untuk menyesuaikan kebijakan di dalam Delegated Regulation yang dipandang melanggar aturan WTO. Selanjutnya, secara paralel, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk membuka akses pasar produk sawit Indonesia di pasar Uni Eropa melalui berbagai forum perundingan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Sindo Malam.